تفضل أستاذ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الوابل الصيف من الكلم الطيب: ودخوله على العبد من هذه الأبواب الثلاثة ولو احترز العبد ما احترز فلا بد له من غفلة ولا بد له من شهوة ولا بد له من غضب. وقد كان آدم أبو البشر من أحلم الخلق وأرجهم عقلا وأثبتهم، وما هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه. فما الظن بفراشة الحلم ومن أقله في جنب أكل أبيه كتفلة في بحر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, al-ikhwatul ahibah, bahkan terakhir kita telah sampai pada penjelasan tentang syaitan yang senantiasa akan menyesatkan anak Adam, sebagaimana sumpahnya meminta kepada Allah agar dipanjangkan umur untuk menyesatkan anak-anak Adam, dan Allah memberikan kepadanya masa tangguh. Kemudian syaitan berjanji akan menyesatkan hamba-hamba Allah dari anak Adam kecuali orang-orang yang diselamatkan, illal mukhlasin. Ya. Dan Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan bahwasanya ya, tatkala Allah mengatakan inna ibadi laisa laka alaihim sultanun, sesungguhnya hamba-hambaku engkau tak akan mampu menguasai mereka. Ya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi hambanya, menjaganya ya dari segala macam keburukan, tipu daya syaitan. Kalaupun sesekali karena dia manusia, sesekali mereka akan juga terkecoh tatkala mereka sedang lalai, mereka sedang dalam syahwat, mereka dalam keadaan marah. Inilah pintu-pintu masuknya syaitan. Sehebat apapun hamba, tapi dia manusia, bukan malaikat. Sehebat apapun manusia, dia punya syahwat, dia punya emosi. Ya, 3 hal dimiliki manusia. Darinya lah masuk pintu-pintu syaitan. Dia punya ya syahwat, dia punya emosi, dia punya kelalaian. Lalai. Itulah kita manusia. Inilah tempat masuknya syaitan. Sesekali masuk juga dia. Sesekali manusia lengah dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita lupa letakkan dompet, tinggal dompet ya di kamar mandi misalnya. Ketika itulah harta kita pun terambil. Kadang-kadang kita emosi sehingga mengeluarkan tindakan-tindakan yang tidak baik. Karena kita manusia. Ya. Kadang-kadang lalai, kadang-kadang emosi, kadang-kadang syahwat kita sebagai manusia bergejolak. Ya, 3 inilah pintu masuk syaitan. Maka berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa dukhuluhu 'ala al-'abdi min hadhihi al-abwab ats-tsalatsah. 3 pintu inilah pintu masuknya syaitan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, bertakwa, beramal saleh. Tapi tetap ada peluang-peluang syaitan untuk menggelincirkannya dari 3 pintu ini. Walau ihtaraz al-'abdu mahtaraz, sehebat apapun hamba menjaga agar tak masuk syaitan dari 3 pintu ini, fala budda lahu min ghaflah, pasti datang masanya kelalaian ya menghampirinya. Wala budda lahu min syahwah, dia punya syahwat. Wala budda lahu min ghadab, dan dia punya emosi. Lihatlah Adam Abul Bashar min ahlamil khalqi, makhluk yang paling lembut, yang paling bijak, yang paling ideal. Wa arjahuhum aqlan, akalnya yang paling sempurna karena dia ciptaan Allah langsung
diciptakan dengan dua tangannya. Wa athbatuhum, yang paling kokoh tentunya karena Allah yang menciptakannya dengan dua tangan Allah. Wa ma'a hadza, meskipun demikian, falam yazal bihi aduullah hatta waqa'ahu fi ma waqa'ahu fi. Terus menerus musuh Allah iblis ya berusaha menggodanya hingga akhirnya terjatuhlah Adam alaihissalam ke dalam kesalahan. Mengapa Adam bisa terjatuh dalam kesalahan? Karena dia punya syahwat. Dari mana syaitan masuk? Dari syahwat. Adam itu punya ambisi agar kekal di surga dengan segala macam nikmat yang dia rasakan. Maka syaitan membisikkan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, maukah engkau kutunjukkan dengan sebatang pohon. Pohon ini jika kau makan buahnya engkau akan kekal. Ya. Maka hirsun, bahasa Indonesianya ambisi. Ambisi Adam untuk kekal ya, membuat dia lalai lupa dengan perintah Allah yang mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon ini. Fa asa Adam rabbahu faghawa. Adam akhirnya lupa, dia pun bermaksiat kepada Tuhannya. Dia pun tersesat. Itu Adam alaihissalam, makhluk sempurna ciptaan Allah, diciptakan dengan dua tangannya, diambil daripada seluruh tanah di permukaan bumi ini. Allah tiupkan padanya dari ruh ciptaan Allah. Subhanallah. Ini Adam tergelincir salah. Fama adh-dhannu bi farasyatil hilmi. Bagaimana dengan kita yang bagaikan kupu-kupu ya, dari sisi kebijaksanaan kita itu Adam samudra, kita kupu-kupu atau anai-anai yang berterbangan. Perbandingan samudra dengan anai-anai, kita ini anai-anainya, Adam itu samudra. Daripada kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan akal, kesempurnaan kebijaksanaan, tetap Adam itu tergelincir. Wa man aqluhu fi janbi aqlabihi kataflatin fi bahrin. Dibandingkan antara akal kita dengan akal Adam bagaikan taflah. Engkau meludah. Taflah ini nah itulah taflah itu. Bukan mengeluarkan ludah seluruhnya, tidak. Mengeluarkan sedikit ludah diiringi dengan air. Nah itulah dia taflah. Itu kau lakukan di samudra. Tuhitmu itulah itu akal seluruh anak Adam. Samudra itu adalah akal Adam. Maka kalaulah Adam tergelincir, apalagi kita? Subhanallah, kita ini bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya emosi, kita punya masa-masa lalai. Kata Nabi, likulli syai'in syirratun wa likulli syirratin fatratun. Setiap segala sesuatu itu punya masa-masa semangat dalam belajar, menimba ilmu, sholat, ibadah. Namanya syirrah tuh. Lagi jos, semangat. Pacu mobil, pacu motor, datang ke masjid, sholat berjamaah, ikut kajian. Ya. Berinfak, bersedekah, berkata-kata baik, membantu orang, menjamu tamu. Ini namanya syirrah. Waktu semangat. Yang kita harus manfaatkan. Ya, kata pepatah Arab, idza habbat rihuka faghtanim. Kalau datang anginmu, maka manfaatkan kekuatan angin tersebut. Maksudnya angin semangat datang, manfaatkan. Tapi di kulli syirratin fatrah. Setiap kali ada masa-masa semangat, ada pula masa-masa kendor, fatrah, dhaf, kelemahan dalam semangat. Ngaji agak malas-malas sedikit. Kenapa tak datang? Ada sakit Ustaz. Sakit apa dia? Sakit M. Sakit malas. Ini fatrah. Ini hal wajar, tapi harus cepat kembali dia perbaiki dirinya. Tiap kita ini punya penyakit M. Tapi harus segera kita perbaiki. Ya. Kadang-kadang kita lalai, ya.
Apa yang melalaikan kita? Dunia tentunya dengan gemerlapnya. Namanya ghaflah, lalai. Kadang-kadang ada syahwah, kadang-kadang emosi. Ya, tak stabil menghadapi berbagai macam ujian-ujian. Ya. Kata Nabi, faman kanat fatratuhu ila ghairi sunnati faqad halaka. Barang siapa ketika kendor melemah futurnya bukan kepada sunnahku, capek letihnya bukan kepada sunnahku, capek letihnya kepada selain itu, maka dia sungguh binasa. Ketika kendor imannya, datangnya bukan ke masjid, bukan kepada Allah. Kendor imannya, lari daripada Allah SWT. Ada yang lari ke narkoba, habislah dia. Banyak orang-orang semacam ini, ketika lemah kondisinya iman, lari ke narkoba, lari ke minuman keras, alkohol, lari ke diskotik, lari ke bar-bar, lari ke pub-pub. Faqad halaka, dia binasa. Kita boleh letih, tapi letih ini jangan sampai lari daripada rel yang Allah telah gariskan. Kendor-kendor sedikit, biasa manusia. Tapi kembali, ya, dan para ulama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuat berbagai macam bentuk perintah yang beraneka ragam agar kita tidak jenuh. Ibadah itu akan mendatangkan sifat jenuh, fatrah namanya. Karena kita bukan malaikat. Kalau malaikat yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih memuji Allah siang malam, tidak pernah mereka jenuh. Karena malaikat tak punya kejenuhan, malaikat tak punya syahwat, malaikat tak punya kelalaian, stabil malaikat imannya. Malaikat tak punya syahwat, tak punya kelalaian, ya. Dan malaikat sendiri pun tak memiliki ghadab, emosi, tak ada, stabil. Manusia tidak seperti itu. Ya, dalam masa-masa inilah manusia tergelincir dari tiga pintu ini. Hebat apapun imannya akan tergelincir juga. Ya, sebagaimana kita telah bahas, bagaimana sifat-sifat kemanusiaan itu ada dalam diri setiap manusia, bahkan kepada makhluk yang paling utama. Para nabi, para rasul, mereka manusia, kadang lalai, kadang Allah ingatkan nabinya. Berapa kali Allah ingatkan Nabi Muhammad dalam Al-Quranul Karim, berkali-kali. Kata sikap beliau sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang begitu indah sopannya. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling, an ja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya orang buta. Ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi izinkan orang-orang munafik memberikan uzur. Kata Allah, afallahu anka, semoga Allah maafkanmu. Lima adzinta lahum, kok begitu mudah kau beri mereka izin. Di sisi kemanusiaan kita tak utuh. Mengharap manusia yang utuh, ya mustahil. Bukan di sini tempatnya keutuhan. Dunia ini tempat kekurangan. Ya, bagaimana kalau orang berilmu? Orang berilmu pun tak ada yang utuh. Ma min alimin illa walahu zallah. Setiap orang alim punya ketergelinciran. Ya. Naam. Walakinna aduwallahi la yakhlusu إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة فيوكئه ويدن أنه لا يستكيل ربه عز وجل بعدها وأن تلك الواقعة قد اجتاحته أنه لا يستقيل ربه ويدن أنه لا يستكيل ربه عز وجل بعدها وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكته وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته وراء ذلك كله. نعم. ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمنين إلا غيلة على غرة وغفلة. Namun musuh Allah iblis ini dan bala tentaranya syaitan tidak akan mungkin dapat mencapai orang-orang mukmin kecuali ghilatan, ketika sesekali orang beriman itu lalai, ala ghirratin wa ghaflah. Kenapa kita lalai? Tadi jawabannya apa? Kenapa kita lalai? Apa tadi jawabannya? Karena dunia.
Enak kali lagi berbisnis ini, lalai kita akhirnya. Ya, dunia yang membuat manusia lalai. Alhaakumut takatsur. Ya, bermegah-megahan membuat kalian lalai. Takatsur, berbangga-bangga dengan banyaknya harta, ya, banyaknya keturunan, berbangga-bangga. Alhaakumut takatsur. Ya, akhirnya membuat dia lalai. Apa yang membuat dia alhaakum, membuat dia lalai? At-takatsur. Dunia, mengejar dunia, berbangga-bangga dengannya. Hatta zurtumul maqabir, sehingga datang kalian masanya dimasukkan ke dalam kubur. Ini yang membuat kita lalai. Mau ditinggalkan dunia tak mungkin, karena kita masih berada padanya. Kita butuh dunia, kita butuh makan, butuh minum, menafkahi anak, istri, anak-anak butuh sekolah, mereka butuh macam-macam, rumah dan segalanya. Mereka butuh kendaraan. Tak mungkin kita di dunia ini tanpa, ya, dengan perangkat dunia. Tapi manakala ini membuat kita sibuk, inilah yang membuat kita lalai. Ya. Kata Allah SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Karim, ya, ya ayyuhalladzina amanu, mana ada Syekh Ibrahim wujud, mutafakhurun bainakum mutakatsurun, kaifa bidayatul ayat? Iya, wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah kehidupan dunia ini adalah permainan, la'ibun. Kita bersenang-senang dengan suatu permainan, la'ibun wa lahun. Permainan itu membuat kita lalai. Wa zinatun. Sesungguhnya kehidupan dunia dalamnya ada hiasan. Wa tafakhurun bainakum. Dunia ini perhiasan, dunia ini dalamnya ada persaingan antara kalian. Wa tafakhurun bainakum, berbangga-bangga di antara kalian, bil amwali wal auladi, dengan harta-harta, dengan anak-anak. Inilah dunia. Ketika kita lalai, inilah syaitan masuk. Ya. Wa yadhunnu annahu la yastaqil rabbahu azza jalla. Dikira syaitan ketika anak Adam ini berhasil digelincirkannya dalam kelalaian, anak Adam ini tidak kembali kepada Tuhan. Jadi kira selesai. Dia lupa. Allah bukakan pintu taubat. Subhanallah. Ya. Wa anna tilkal waqi'ata qad ijtahathu wa ahlakathu, dikiranya terjatuhnya hamba tersebut dengan godaannya ke dalam kemaksiatan, kelalaian, ya, akan membinasakan hamba tersebut. Wa fadlullahi ta'ala wa rahmatuhu wa afuhu wa maghfiratuhu min wara'i dzalika kulli. Padahal di sana ada maaf Allah, di sana ada rahmat Allah, ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kembali sang hamba kepada Tuhannya, selesai. Allah hapuskan semua kelalaiannya, semua dosa-dosanya. Naam. Fa idza arada Allah bi 'abdihi khairan fataha lahu baban min abwab at-taubati wan nadami wal inkisari wal dhulli wal iftikari wal istighasati bihi wa sidqil laja'i ilaihi wa dawami tadarru'i wad du'a'i wa taqarrubi ilaihi bima amkana minal hasanat ma takunu tilka sayyi'atu bihi sababa rahmatihi hatta yakula adullahi ya laitani taraktuhu wa lam uqi'hu. Fa idza arada Allah bi 'abdi khairan, jika Allah inginkan kebaikan bagi sang hamba, fataha lahu baban min abwabit taubah, Allah bukakan baginya pintu daripada pintu-pintu taubat. Orang baik adalah orang yang selalu bertobat. Bukan orang baik orang tak pernah buat dosa, itu alamnya malaikat. Orang baik orang yang segera bertobat. Ya. Allah bukakan baginya pintu tobat, an-nadam, pintu penyesalan, wal inkisar, pintu penghinaan diri, dia rasa hancur dirinya di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lemahnya dirinya, hinanya dirinya, wadzul wal iftiqar, dia sangat hina, sangat butuh kepada Allah, wal istighatsati bih, yang membuat dia senantiasa bermohon kepada Allah taufik bantuan, wasidqil laja ilaihi, jujur dia kembali kepada Allah, berlindung kepada Allah tabaraka taala,
wa dawamit tadarru'i wad du'a, senantiasa dia merendahkan dirinya, berdoa kepada Allah, wa taqarrub ilaihi bima amkan minal hasanat, seketika dia berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dengan segala yang mampu dia lakukan dari kebaikan-kebaikan. Ma takunu tilka as-sayyi'atu bihi sababa rahmatihi. Bahkan kejelekan yang dibuat syaitan itu membuat hamba tergelincir menjadi sebab hamba ini naik pangkat, naik tingkat, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adam alaihissalam itu naik tingkatnya setelah dia berdosa. Subhanallah. Dengan dosa yang dibuat Adam, taulah di dirinya manusia. Maka dia merasa terpuruk di atas kebesaran Allah, terhina di atas kemuliaan Allah SWT. Seketika keluarlah ucapan dia. Ini ucapan yang Allah mau dari kita. Rabbana zalamna anfusana, Tuhan kami ini banyak menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, sekiranya tak kau ampuni kami, wa tarhamna, tidak kau rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami menjadi orang-orang merugi. Ucapan ini Allah inginkan. Ya. Dengan ucapan ini, taulah seorang hamba dia lemah, dia tahu Tuhannya maha tinggi, maha kuat, maha perkasa, dia ngadu kepada Tuhannya, melaporkan kelemahannya sebagai hamba. Akhirnya Allah SWT angkat derajatnya. Ya. Fudail bin Iyad itu seorang alim besar, ahli zuhud, ahli ibadah. Ya, apa asalnya? Asalnya perampok. Ya, asalnya perampok yang mengerikan, membuat orang ketakutan. Kalau lewat kawasan Fudail takut mereka. Kalau malam hari tak berani mereka. Tapi taubatnya Fudail membuat dia begitu tinggi tingkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang mantan penjahat itu lebih mulia. Ya, dengan taubat yang benar, taubat yang jujur, mengangkat derajatnya lebih tinggi daripada sebelum dia itu menjadi penjahat. Begitu jugalah kita. Terkadang dosa-dosa ini membuat Allah merahmati kita karena tangisan kita, rintihan kita kepadanya, ya, membuat Allah iba kepada kita, mengangkat derajat kita. Ketika itulah sia-sia semua tipu daya syaitan. Hatta yaqula aduwullah, sampai akhirnya musuh Allah ini berkata, ya laitani taraktu, aduhai, lebih baik aku biarkan dia. Walam uqi'hu, tak guna rasanya aku buat dia tergelincir. Dengan itu malah lebih tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Yang sedang kita bahas ini orang-orang yang Allah selamatkan, al-mukhlasin. Ini segelintir manusia. Ya, kebanyakan manusia mengikut syaitan. Tak masuk ke dalam pembahasan kita ya pagi hari ini, orang-orang yang di luar daripada hamba-hamba Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak selamatkan, enggak dibahas di sini. Ini sedang membahas hamba Allah tabaraka taala yang dari sisi kelemahannya, ya dari situlah syaitan masuk. Namun Allah kembalikan ya kepadanya taubat, Allah curahkan kepadanya rahmat, diangkat derajatnya dengan sebab taubatnya tersebut. Karena Ibnu Qayyim membahas dalam kitabnya Da'wah Dawa, dosa itu adalah penyakit, ya, yang menggerogoti ya agama seseorang. Taubat itu adalah merupakan terapi mengobati penyakit. Taubat itu bertingkat-tingkat, tak satu tingkatnya. Ada taubat itu bagaikan terapi yang membuat seseorang sembuh sebagaimana sedia kala. Dulu sehat, kena penyakit, makan obat, sembuh sebagaimana sedia kala. Yang kedua, ada dia terkena penyakit, makan obat. Obat ini begitu manjur, obat ini begitu besar dampaknya bagi orang sakit. Ketika dikonsumsi, dia lebih sehat daripada sebelumnya. Sebelum sakit dia sehat, tapi setelah sakit dia makan obat lebih sehat dibandingkan sebelum sakit.
Ada orang-orang yang taubatnya itu bagaikan mengkonsumsi obat dari sakitnya, tak sepenuhnya sembuh tapi berkurang karena taubatnya tak utuh. Begitulah tingkatan-tingkatan taubat. Yang dimaksudkan di sini orang yang setelah berbuat maksiat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini bagaikan terapi, bagaikan obat yang membuat dia lebih sehat, membuat derajatnya lebih tinggi dibandingkan sebelum dia berbuat maksiat. Inilah hikmah daripada taubat. Kalau enggak ada taubat, tak guna Allah punya nama Tawwab. Tak guna Allah punya nama Ghaffar, Maha Pengampun, Maha menerima taubat. Ya, tak guna nama Allah Rahim. Inilah rahasianya dosa maksiat. Tapi bukan maknanya kita disuruh kalau begitu udahlah aku berbuat maksiat, tidak. Kita berusaha menghindar, tapi akan ada masanya kita terjebak, segera bangun. Kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, tafadhal. وهذا معنى قول بعض السلف إن العبد لا يعمل ذنبا يدخل به الجنة ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا كيف؟ قال يعمل ذنبا فلا يزال نصب عينيه خائفا منه مسفقا وجلا باكيا نادما مستحيا من ربه تعالى ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة. Allahu Akbar. Inilah dia isi daripada sebagian perkataan ulama-ulama salaf. Apa dia perkataan mereka? Innal abda la ya'malu dzamba yadkhulu bihil jannah. Sungguh sebagian hamba itu berbuat dosa, dosa itulah menjadi sebab dia masuk ke surga. Bayangkan, dosa menjadi sebab dia masuk ke surga. Jangan disalahpahami ini, kalau ditafsirkan bahaya. Wa ya'malul hasanah, sesungguhnya seorang hamba berbuat kebaikan, yadkhulu bihan nar, menjadi sebab dia masuk ke dalam api neraka. Gara-gara berdosa, subhanallah, bermaksiat, dengan sebab itu dia masuk ke surga. Lantaran dia berbuat kebaikan, subhanallah, dengan sebab itu dia masuk ke neraka. Loh, kok bisa? Enggak terbalik itu. Tidak, enggak terbalik. Ini perkataan benar. Tapi butuh tafsiran. Kalau enggak ditafsirkan bahaya. Ya. Qalu kaifa, mereka bertanya bagaimananya perkataan ini? Sesungguhnya seorang hamba itu berbuat dosa, menjadi jalan baginya dengan dosa tersebut masuk ke surga. Sesungguhnya hamba berbuat kebaikan, dengan kebaikan tersebut menjadi jalan baginya masuk neraka. Bagaimana itu tafsirannya? Qala, maka dijawablah oleh mereka, ya'malu dzamba, hamba itu terkadang berbuat dosa, fala yazalu nasba ainaihi, terus menerus membayang dosa ini di kedua pelupuk matanya. Teringat, menangis, istighfar, bertobat kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan agar terhapus dosanya. Khaifan minhu, betapa takutnya daripada dosa ini. Musyfiqan wajilan bakian nadiman, yang membuat dia merintih, menangis. Subhanallah, takut kepada Allah, menyesal kepada Allah. Mustahyan min rabbih, merasa malu kepada Tuhannya. Nah, kisar ra'si, sehingga dia terpaksa merundukkan kepalanya baina yadayhi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tak menyombongkan diri. Wa yakunu dzalika dzambu sabab sa'adatil 'abdi wa falahihi. Itulah dosa yang menjadi sebab dia beruntung masuk ke surga. Membuat dia sadar dirinya lemah, hina, dina, merintih, nangis, berdoa kepada Allah. Akhirnya ya dia merundukkan kepalanya sebagai tanda kerendahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab dia beruntung. Hatta yakuna dzalika dzambu anfa'alahu min ta'atin katsira, sehingga
perbuatan dosa yang dilakukan ini membuat dia sadar siapa dirinya, merintih, mengadu, berdoa kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, nangis, menyesal. Ya, ini lebih baik daripada banyaknya perbuatan-perbuatan ketaatan yang diperbuat seseorang. Tapi dia merasa hebat di hadapan Allah Jalla wa'ala. Aku banyak ngaji, aku banyak bersedekah, aku banyak berinfak. Ya, aku orang paling hebat, aku yang menyebarkan dakwah, macam-macam. Dengan kurang tegak pilar-pilar dakwah dan semacamnya. Ya. Apa yang membuat iblis itu binasa? Ta'atun katsira, ketaatan yang banyak, membuat akhirnya dia merasa jumawa, merasa hebat, merasa tinggi. Apa yang membuat Allah angkat Adam? Dosanya. Iblis dan Adam sama-sama berdosa, tapi berbeda jenis dosanya. Subhanallah. Ya, Adam merasa lalai daripada perintah Allah, menyesal, taubat, menangis, merintih. Allah angkat derajat Adam. Iblis terbalik, merasa dirinya hebat, suci, tinggi, sombong akhirnya. Ya, maka orang yang banyak berbuat kebaikan, ujiannya di sini. Apa yang telah Allah uji dengannya iblis, itu ujian orang banyak berbuat baik. Pandai mengaji, pandai ceramah, pandai memberi nasihat, hebat dalam berinfak, ya, rajin nyambung silaturahmi. Ini semua kebaikan. Musuhnya adalah ujub, musuhnya adalah merasa kagum dengan diri, bangga, ujungnya sombong, ujungnya merendahkan diri orang lain. Kata beliau, bima tarattaba alaihi min hadhihi al-umur allati biha sa'adatul 'abdi wa falahu, dengan segala macam hal-hal yang dengan perkara-perkara tersebutlah ya akan datang kebahagiaan kepada hamba, keberuntungannya. Sehingga dosa itulah yang membuat dia menjadi penyebab dimasukkan ke dalam surga. Satu paragraf lagi. Fadhal. ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت فيورثه ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغره به نفسه عنده، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجموعون على أن التوفيق أن لا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. Adapun orang yang kedua yang berbuat kebaikan masuk neraka, kata beliau, sebagian orang berbuat banyak kebaikan terus menerus, dia merasa banyak memberikan nikmat kepada Tuhannya, dia merasa berjasa kepada Tuhannya, merasa berjasa kepada agama, merasa berjasa terhadap orang lain. Perasaan merasa berjasa ini yang buat dia habis binasa. Subhanallah. Ini ujian bagi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Apa? Merasa berjasa. Ini menenggelamkan banyak orang. Terpuruk dia gara-gara merasa berjasa. Wa yatakabbaru biha, terus naiklah tingkatnya sehingga menjadi sombong. Wa yara nafsahu wa ya'jibu biha wa ya'jabu biha. Dia lihat dirinya, dia pun terkagum-kagum dengan dirinya. Engkau fulan hebat. Semua kajian kau ikut, semua tempat infak kau telah sebar padanya hartamu, wahai fulan, dan seterusnya. Wa yastatilu biha, dia akhirnya merasa lebih tinggi, merasa tinggi dengan sebab tersebut. Wa yaqulu, sehingga selalu dia berkata, fa'altu, aku sudah buat ini loh, aku sudah buat ini loh. Fayurithu dzalika minal ujbi wal kibri, hal ini membuat muncul dalam dirinya sifat sombong, sifat takabbur, wal fakhri wal istitalah, sifat
sifat berbangga, sifat merasa tinggi. Ma yakunu sabab halakihi. Ini yang membuat dia binasa. Ini penyakit iblis. Ini penyakit para dai, para ulama, penimba ilmu, orang-orang yang baik, orang rajin berinfak, rajin bersedekah. Ini kenanya di sini kita. Subhanallah. Memang tak mudah masuk surga itu. Kecuali bagi orang-orang yang memudahkan, berat. Ya. Fa idza arada Allah Ta'ala bihadzal miskini khairan, kalau Allah ingin kebaikan bagi hamba yang miskin ini, dan setiap kita miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ingin kebaikan kepada kita yang miskin berlepotan dengan kenaifan ini, ibtalahu bi amrin yuksiruhu bihi. Allah akan uji dia dengan perintah-perintahnya. Ya. Yang membuat dia hilang kesombongannya. Ya, bukan perintah, diambil dengan berbagai macam perkara. Allah uji dia dengan berbagai macam perkara yang membuat runtuh kesombongannya. Perkara apa? Maksiat tadi, kelalaian dia tadi, tergelincir tadi. Wa yadhillu bihi unuqah, membuat orang ini ya merasa hina dengan lehernya. Tak lagi dia berani menunjukkan kepalanya ke atas, menundukkan kepalanya. Orang-orang kalau andai kata banyak berbuat kebaikan, kepalanya naik ke atas, jalannya pun berubah. Nampak kan jalan orang sombong, petentengan. Dia jalan merundukkan kepalanya. Subhanallah. Kenapa? Dia malu dengan dirinya, dia malu dengan dosanya. Subhanallah. Makanya selalu merendahkan dirinya, menghinakan dirinya. Wa yusaghiru bihi nafsahu indah. Dia merasa betapa kerdilnya dirinya di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba yang Allah inginkan baginya kebaikan. Wa in arada bihi ghaira dzalik, adapun selain itu, khallahu, jika Allah tak suka dengan hamba ini, Allah biarkan dia, wa ujbahu wa kibrahu, tenggelam dalam kesombongannya, dalam kekagumannya terhadap dirinya. Wa hadza huwal khudlanul mujibu li halakihi. Inilah kehinaan yang akan menggiringnya pada kebinasaan. Fa inna al-arifina kullahum mujmi'un. Semua ahli ma'rifat sepakat. Ini adalah kaidah, ini adalah merupakan ringkasan perkataan ini. Ya, layak ditulis dengan tinta emas. Semua orang-orang yang sedang berjalan kepada Allah, ahli ma'rifah, mereka sepakat anna taufiq, bahwasanya taufik itu an la yakilallahu ta'ala ila nafsi, ketika Allah tidak biarkan engkau bersandar kepada dirimu. Allah tak biarkan engkau bergantung kepada dirimu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ajari engkau agar bergantung kepadanya, selalu mengharap kepada ridhonya, berharap ampunannya. Wal khidlanu an yakilakallahu ta'ala ila nafsik. Sepakat mereka yang namanya kehinaan ketika Allah serahkan engkau dengan dirimu sendiri. Orang yang Allah serahkan kepada dirinya sendiri, muncul sifat dirinya merasa hebat, bangga, takjub dengan kehebatannya. Ya, sehingga dia merasa tak pernah berbuat dosa, tak butuh bertobat, tak butuh daripada rahmat Allah Jalla wa'ala, kasih sayangnya, taubatnya, ampunannya, karena merasa dia kaya, tak butuh dari itu semua. Inilah yang membuat dia binasa. Sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.